Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Humayda Hasanah dengan nomor UKG 2015-008-29293. Saya dari Prodi Pendidikan Fisika LPTK Universitas PGRI Kanjuruhan Malang. Pada hari ini 12 Juni 2023 pada pukul 13.00 saya akan melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja pada kelas 10.5 dengan materi menganalisis hukum kekekalan energi mekanik pada berbagai macam gerak benda. Terima kasih, mohon bimbingan dan arahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di pembelajaran fisika. Hari ini pertemuan kedua ya. Kemarin kita sudah bahas tentang apa? Energi kinetik dan potensial. Hari ini kita lanjut ke kekekalan energi mekanik. Nah, sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. AM, tuh bagus, silakan dipimpin, Don. Duduk siap. Sebelum memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Nah, untuk mengefisienkan waktu, Ibu ingin mengecek kehadirannya. Nah, Sekretaris Alifah, gimana hari ini, siapa aja yang sakit? Anissa, Dewi, sama Riza. Anissa, Dewi, Rizal. Semoga yang sakit segera lekas sehat kembali. Nah, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, yuk kita berdiri semua, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia rakyatku, kandung pada satu. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka. Hiduplah Indonesia Raya. Silakan duduk kembali. Semoga rasa nasionalisme kita semakin meningkat ya. Nah, ini Ibu ingin tunjukkan. Ada yang tahu ini apa? Ada yang pernah naik? Pernah? Nah, yuk kita tonton dulu videonya. Terasa sensasinya? Enggak kedupan kayak nonton videonya. Nah, Ibu ingin ngajuin pertanyaan nih. Kan tadi video roller coaster. Kalian pasti pernah naik. Nah, kira-kira apa sih roller coaster itu mengalami percepatan? Mengalami enggak?
jawab. Nah, kira-kira nih, yang paling cepat itu saat ada di atas atau di bawah? Ada yang mau ngajuin dulu pendapatnya nggak sebelum kita bahas? Oh, boleh, Nesya. Gerak nafas dan mengalami percepatan, yakni perubahan kecepatan terhadap waktu. Kecepatan bertambah terhadap waktu ketika bergerak menurun. Katanya percepatannya bertambah saat menurun. Iya kah? Saat naik nggak bertambah? Nah, nanti kita jawab ya di akhir. Nah, materi kita hari ini masih ada hubungannya dengan energi kinetik, energi potensial, dan yang akan kita bahas di praktikum hari ini tentang hukum kekekalan energi mekanik. Tujuan pembelajarannya ini melalui percobaan virtual ya, karena kita pakai pet Colorado, dan diskusi kelompok, peserta didik dapat menganalisis besaran-besaran yang berpengaruh terhadap energi kinetik dengan teliti. Melalui percobaan virtual lab dan diskusi kelompok, peserta didik dapat menganalisis hubungan energi potensial, energi kinetik, energi mekanik. Kemudian dengan percobaan virtual lab dan diskusi kelompok, peserta didik dapat menganalisis hubungan massa, ketinggian terhadap energi mekanik. Nah, ini Ibu tampilkan video, tolong diamati saat ketinggiannya rendah gimana akan terjadi seperti apa, saat ketinggiannya yang paling tinggi akan terjadi seperti apa. Silakan diamati. Gravitational potential energy. The car has the potential to be pulled down the ramp by gravity. Here we go. Oh, but there are other types of potential energy too, like elastic, mechanical, wind-up cars, nuclear. All right, let's do this. Dari video tadi, ada yang bisa menyimpulkan nggak? Ketika si tingginya rendah ya, apa yang terjadi pada telurnya? Tidak terjadi apa-apa. Nah, semakin tinggi, nah paling tinggi yang tadi telurnya langsung pecah. Kenapa bisa seperti itu? Ada hubungan nggak tinggi dengan pecahnya si telur? Apa? Ada yang kayak gravitasi. Terus? Nah, kenapa? Tadi ingat semakin tinggi yang minggu kemarin kita bahas, semakin tinggi maka energi potensialnya akan semakin besar. Otomatis makin tinggi maka karena energi potensialnya besar, dia bisa memecahkan si telur. Nggak percaya? Boleh nanti dicoba ya. Semakin tinggi akan semakin besar energinya. Nah, ini. Nah, sekarang kita akan mulai untuk praktikum. Silakan duduk berkelompok. Kalian sudah duduk berkelompok semua ya? Sudah. Nah, ingat berkelompoknya sesuai dengan tes yang diagnosa awal ya? Nah, nanti Ibu akan membagikan LKPD. Ada ini yang tadi permasalahan, kalian jawab. Kemudian ada cara kerjanya, petunjuknya, kalian harus melakukan apa saja. Kemudian ada tabel data yang harus diisi. Terakhir nanti ada lembar diskusi. Dan yang ini nanti ada presentasi kelompok ya. Nah, itu akan membagikan lembar LKPD-nya. Satu kelompok satu.
Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan LKPD yang sudah kami kerjakan. Dari yang mengamati, perhatikan gerak penumpang roller coaster. Seperti yang dilihat bahwa saya sering menjumpai roller coaster. Bisa kita ketahui bahwa roller coaster mengalami kecepatan ketika bergerak menurun. Sedangkan roller coaster pun mengalami perlambatan ketika bergerak naik dikarenakan tarikan massa bumi terhadap massa si roller coaster yang lebih besar. Selanjutnya, kita akan mengikuti praktikum virtual dari skateboard. Faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya energi kinetik pemain skateboard adalah massa dan kecepatan yang mempengaruhi. Lalu, energi potensial terkecil yang oleh pemain skateboard tersebut saat di atas, lalu energi potensial terbesar saat di bawah, energi kinetik terkecil saat di bawah, energi kinetik terbesar saat di atas. Hubungan matematis antara energi mekanik, energi potensial, dan energi kinetik IM sama dengan IP plus EK. Energi kinetik sama dengan energi potensial ditambah energi kinetik. Hasil pengamatan pada tabel pengamatan saya saat ketinggian saat massa 1 45 kg, ketinggian benda 6 meter, kelajuan 0,6, energi potensial 270, energi kinetik 8,1, energi mekanik 278,1. Saat ketinggian benda 4 meter, kelajuan 6,0 atau 6, energi potensial 2700, energi kinetik 810, energi mekanik 3510. Saat ketinggian benda 2 meter, kelajuan 8,4, energi potensial 3780, energi kinetik 1587,6, energi mekanik 5367,6. Saat tabel percobaan 2 massa 60 kg, ketinggian benda 6 meter, kelajuan 0,4, energi potensial 240, energi kinetik 4,8, energi mekanik 24,8. Ketinggian benda 4 meter, kelajuan 5,8, energi potensial 3480, energi kinetik 1009,2, energi mekanik 4,89,2. Ketinggian benda 2 meter, kelajuan 8,4, energi potensial 5040, energi kinetik 2116,8, energi mekanik 7156,8. Lalu analisis data. Melakukan percobaan secara virtual dengan permainan skateboard dengan energi potensial semakin besar massa, semakin besar energi potensialnya. Jelaskan hubungan antara massa pemain skateboard dengan energi kinetik. Jika massa semakin rendah, maka kelajuannya rendah, dan jika kelajuannya semakin besar, maka energi kinetik akan semakin besar. Sebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya energi potensial pemain skateboard, ketinggian, dan massa. Sekian. Selanjutnya akan ada kesimpulan. Kesimpulannya, saya dapat menyimpulkan bahwa dalam pembelajaran kali ini, energi pada dasarnya tidak bisa diciptakan, namun energi hanya dapat diubah bentuknya dari bentuk energi satu ke bentuk lainnya. Dan jumlah energi potensial dan kinetik di titik manapun dan medan gravitasi manapun selalu sama. Sekian dari presentasi kami tentang LKPD hukum kekalahan energi mekanik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk membandingkan data, ibu ingin satu kelompok lagi. Karena kan untuk membandingkan kita butuh minimal 2 ya. Satu kelompok lagi, ya, yang mau? Hei, kelompok 1. Apakah roller coaster dapat mengalami percepatan? Ya. Saat kapan? Saat di atas atau di bawah? Maka jawabannya akan saya jawab saat di bawah. Apakah roller coaster dapat mengalami perlambatan? Iya. Ya, saat di bawah. Apakah ada perubahan energi yang terjadi? Iya. Jadi gitu. Sekarang akan kita apa ya? Lanjut ke aku nggak bisa gini. Hasil pengamatan kita, masanya 45, kecepatan bendanya 6, kelajuannya 10,7, energi potensialnya 2700, energi kinetiknya 2576,9,
0,025 Joule. Energi mekaniknya 5276,025. Jika ketinggiannya 4, kelajuannya maka 8,8. Energi potensialnya 1800, energi kinetiknya 1742,4, energi mekaniknya 3542,4. Jika ketinggiannya 2, kelajuannya 6,3, energi potensialnya 900, energi kinetiknya 893,025, energi mekaniknya 1793,025. Jika masanya 2, ketinggian dendanya 6, kelajuannya 10,8, energi potensialnya 3600, energi kinetiknya 3499,2, energi mekaniknya 7099,2. Jika ketinggiannya 4, kelajuannya 8,8, energi potensialnya 2400, energi kinetiknya 2323,2, energi mekaniknya 4723,2. Jika ketinggiannya 2, kelajuannya 6,2, energi potensialnya 1200, energi mekaniknya 1153,2, energi mekaniknya 2353,2. Jelaskan hubungan antara massa pemain skateboard dengan energi potensial. Semakin besar massanya, maka semakin besar energi potensialnya. Jelaskan hubungan antara massa pemain skateboard dengan energi kinetik. Jawabannya jadi gini: the higher its mass, the higher its velocity. Oh, keren. Sebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya energi potensial pemain skateboard. Jawabannya maka massa dan tinggi. Lalu sebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya energi kinetik pemain skateboard. Yang mempengaruhinya yaitu ada kecepatan dan massa. Lalu langsung di sini aja lah. Tuliskan hubungan matematis antara energi mekanik, energi potensial, dan energi kinetik. Rumus energi potensial itu massa dikali gravitasi dikali tinggi. Lalu energi kinetik memiliki rumus setengah dikali massa dikali kecepatan pangkat 2. Dan energi mekanik memiliki rumus energi potensial ditambah energi kinetik. Lalu kesimpulannya, jadi energi mekanik itu bisa didapat dengan menjumlahkan antara energi potensial dan energi kinetik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Nah, terima kasih ya kelompok yang sudah mempresentasikan datanya. Sama-sama. Nah, nanti APD-nya akan kita kumpulkan. Nah, sebelumnya kita simpulkan dulu tadi apa saja sih yang mempengaruhi energi kinetik ya tadi? Massa ya? Yang mempengaruhi energi potensial? Ketinggian ya? Massa. Tuh. Nah, sekarang energi mekanik itu apa? Energi kinetik penjumlahan dari energi kinetik ditambah potensial. Nah, mekanik itu penjumlahan dari energi kinetik ditambah dengan energi potensial. Nah, untuk penguatan tolong ditonton ini terlebih dahulu. Nah, terjawab. Jadi yang besar itu ketika di mana sih percepatannya, saat di atas atau di bawah? Bawah ya. Kenapa saat di bawah? Ingat, energi kinetik akan meningkat ya kan? Kalau kelajuannya besar kan? Nah, tadi ketika semakin ke bawah ternyata kelajuannya akan semakin besar. Otomatis karena kelajuannya besar maka energi kinetiknya juga besar. Kalau yang di atas energi apa yang besar? Potensial. Bisa ya? Kalau ketika dia ke bawah ternyata itu akan semakin cepat. Nah, sebelum kita ke evaluasi, kita ke latihan soal terlebih dahulu.
3,2 sama dengan Vt kuadrat. Vt kuadrat sama dengan ini kalikan dulu 64 ya. 3,2 kali 10 kan 32. 32 kali 2 64. Vt kuadrat sama dengan 64 berarti Vt-nya akan 64 ya? Ya. Akan 64 berapa? Bisa? Kalau sudah bisa dan sudah paham, sekarang kita akan evaluasi waktunya 10 menit. Tolong dikerjakan dengan baik. Langsung tulis nama dan kelas di sini, kerjakan langsung di kertas ini. Boleh pakai pensil, boleh pakai pulpen. Silakan tulis nama dan kelasnya. Ibu di mana namanya ini? Tulis nama dan kelasnya. kita ke refleksi. nah refleksi. Nah yang pertama, hal apa saja sih yang sudah kamu kuasai pada pembelajaran hari ini? Oh boleh, ya. Saya bisa mengetahui rumus matematis dan energi mekanik. Oh, Novias mengetahui rumus matematis dari energi mekanik. Ada lagi Kak? Boleh, Nadia.
selain yang sama Novia sampaikan, saya juga belajar sifat-sifat hukum dari kekenalan energi mekanik. Betul, katanya Nadia belajar sifat-sifat dari hukum kekenalan energi mekanik. Terima kasih. Yang kedua, hal apa sih yang paling menarik pada pembelajaran hari ini? Boleh, Salwa. Oh, kata Salwa, menarik itu saat menghitung kekekalan energi mekanik. Ada lagi? Yang ketiga, hal apa sih yang belum? Boleh bilang. Kesulitannya harus lumayan lama kita buat nyari energi mekaniknya karena harus diketahui dulu energi potensial sama kinetik terlebih dahulu. Betul, kata Gilang, kesulitan untuk mencari energi mekanik itu karena kita harus mengetahui dulu energi potensial dan energi kinetik. Terakhir, tantangan apa sih yang kamu jumpai pada pembelajaran hari ini? So, tantangan apa? Tantangan. So, Nadia lagi. Kalau menurut saya tantangan yang menarik dari hari ini adalah saya belajar secara live virtual juga, dan saya belajar tentang hukum kekekalan yang belum pernah saya. Nah, katanya dia tantangannya dia bisa belajar mengenai hukum kekekalan energi mekanik melalui virtual lab. Terima kasih anak-anak sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Semoga pembelajaran hari ini memberikan manfaat untuk kita semua. Amin.